Baik, yang pertama acknowledge your campus. Jadi kalau kita lihat landscape di sini, Bapak Ibu, ini data terbaru Kemenristek Dikti. Untuk sebaran prodi ini sangat banyak ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui di sini yang di bawah Kemenristek Dikti aja sekitar 19.300 jumlah prodi, dan dari PTK sendiri 4.600. Jadi di sini menandakan memang banyak banget pilihan untuk adik-adik siswa kelas 12 terutama. Itu banyak banget pilihannya, sampai ribuan pilihan prodi di seluruh Indonesia tersebar. Ya, kalau dilihat dari grafik yang di sebelah kiri juga, ini S1 paling banyak nih, 11.200 sekian. Jadi berbagai macam jenis prodi dengan segala strength-nya, segala value yang ditawarkan itu berbagai macam jenis. Dan Bapak Ibu harus paham benar positioning kampus Bapak Ibu itu ada di mana sih. Nah, ini gunanya kita mengapa melakukan segmentasi tadi ya. Oke. Nah, yang pertama kita melakukan STP, Bu, namanya. Jadi kalau di teori pemasaran itu, jadi kita mixkan nih, kebetulan saya juga dosen pemasaran, ya kita mixkan, mungkin teman-teman ada yang belajar pemasaran juga pasti udah paham bener apa sih STP itu. STP ini segmentasi, S-nya itu segmentasi, T-nya targeting, dan P-nya positioning. Jadi ini fondasi awal kita untuk melihat segmen kita itu siapa, targetnya itu yang mana, dan terakhir positioning kita, kampus kita tuh apa. Kita bahas satu-satu. Jadi S-nya segmentasi. Nah, segmentasi ini definisinya ini mengidentifikasi secara demografi, psikografi, perilaku, atau kebutuhan konsumen. Ya, jadi kita kotak-kotakkan, kita petakan, kita segmenkan. Jadi misalnya contoh ada kampus yang lokasi di Jakarta gitu. Secara geografi kita petakan Jakarta Timur, Barat, Pusat, Selatan. Nah, itu secara geografis. Gitu. Nanti kita ukur juga Jakarta Timur berapa nih jumlah sekolahnya, atau berapa jumlah lulusan SMA SMK-nya, berapa orang, berapa ribu. Nah, itu kita mempetakan, kita mensegmentkan. Ya, begitu juga di daerah lain, misalnya Surabaya, ada Surabaya Pusat, Selatan, Timur, itu kita pecah, habis itu kita breakdown lagi jumlah penduduknya berapa, atau jumlah lulusan siswanya berapa, atau jumlah sekolahnya ada berapa, gitu ya. Itu kita mensegmenkan, kita mengkotak-kotakkan. Setelah itu berdasarkan psikografis, perilaku, dan lain-lain. Misalnya contoh tingkat ekonomi atau tingkat kemampuan ekonominya bagaimana, apakah menengah ke bawah atau menengah atas, ya, ataukah atas. Nah, itu kita segmentkan, kotak-kotakan. Jadi dengan memahami perbedaan antar segmen ini, ya, perguruan tinggi dapat nantinya akan menyesuaikan penawaran-penawaran apa sih, atau program-program pendidikan apa sih yang relevan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Oke, berikutnya adalah T, targeting. Nah, setelah kita mensegmenkan tadi, kita mengkotak-kotakan tadi, baru kita mengidentifikasi target pasar yang mana yang akan menjadi fokus utama perguruan tinggi. Ya. Jadi lebih baik langsung fokus ke target-target yang memang jadi target utama perguruan tinggi. Jangan semuanya. Ya, kalau semuanya nanti bingung, pasarnya bingung, perguruan tingginya juga kelabakan nanti, karena segmennya beda-beda. Nah, begitu ya. Jadi kita harus memetakan dulu. Setelah itu kita target mana nih yang kita mau target, daerah mana. Misalnya Jakarta mana atau Surabaya mana fokusnya. Seperti itu. Terus ekonominya bagaimana? Ekonomi menengah bawah, ekonomi bawah, atau atas. Nah, kita target, kita ambil nanti poin-poinnya. Seperti itu, ya. Setelah kita targeting, baru ada positioning. Nah, positioning ini ibaratnya kampus kami atau kampus kita ini ingin dikenal masyarakat tuh kampus apa sih, sebagai kampus apa. Ya, jadi caranya adalah yang pertama menganalisa pesaing dulu. Ibu. Pesaing ini kita pilih pesaing yang memang benar-benar apple to apple sama kita. Jangan pesaingnya yang besar-besar ya, atau yang kecil-kecil, itu bukan pesaing ya. Jadi pesaing itu yang benar-benar sama, misalnya
akreditasinya sama, secara lokasi ya seberangan lah, atau masih dalam radius berapa kilo, atau masih dalam satu kecamatan mungkin itu. Terus secara student body-nya juga kurang lebih sama, secara pricing SPP sama, kurang lebih mungkin beda-beda tipis ya. Secara apalagi ya, secara infrastruktur atau secara sarpras juga kurang lebih sama. Jadi harus apple to apple, harus sama ya, itu kita analisa. Yang berikutnya identifikasi proposisi nilai ya. Ini lebih banyak biasa kita sering nyebutnya value proposition. Nah, proposition nilai ini nilai apa atau value apa sih yang akan kita berikan ke calon peserta didik kita. Value itu kan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, apa yang bisa kita berikan? Apakah dengan kuliah di tempat kita janjikan akan 100% nantinya dapat kerja, mungkin bisa, atau mutu pendidikan kita, jadi dosen-dosennya skala S3 semua. Nah, itu positioning, itu apa ya, itu yang akan kita ingin dikenal gitu oleh masyarakat ya. Jadi kita memposisikan diri tadi. Yang berikutnya penentuan posisi yang diinginkan, yang tadi implementasi dan komunikasi. Nah, setelah kita menentukan positioning tadi, kita implementasikan dan kita komunikasikan. Komunikasi ini harus sejalan, harus semuanya, harus integrated. Bapak Ibu, dari mulai tagline-nya, mulai bahasa di tampilan di websitenya, mulai di sosial medianya, semuanya. Ya, jadi ini harus inline dengan positioning yang kita inginkan tadi.